Halo semuanya, saya Novita. Hey guys, kenalin nama aku Sri Novita Anggraini. Pada kesempatan ini, saya akan membedah secara mendalam tugas satu irigasi saya yang mencakup sistem jaringan hingga perhitungan teknis kebutuhan air di lapangan. Bagian pertama, definisi dan fungsi teknis. Irigasi bukan sekadar mengalirkan air, melainkan upaya sistematis dalam penyediaan dan pengaturan air dari sumbernya hingga didistribusikan ke daerah yang memerlukan guna menunjang pertanian. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan faktor yang menguntungkan dari sumber daya air, seperti membasahi tanah, menyuburkan tanah melalui endapan lumpur, hingga melakukan penggelontoran air di perkotaan. Bagian kedua, klasifikasi jaringan berdasarkan tingkat teknis. Dalam dunia teknik sipil, kita membedakan jaringan irigasi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, jaringan irigasi sederhana, menggunakan bendung tidak permanen dengan pengambilan air yang bebas. Di sini, pembagian air tidak teratur, sehingga sering terjadi pemborosan karena saluran irigasi dan pembuang masih sering menyatu atau tumpang tindih. Kedua, jaringan irigasi semi teknis, memiliki bendungan permanen dan pintu pengambilan, namun biasanya belum dilengkapi alat pengukur debit di bagian hilir. Yang ketiga, jaringan irigasi teknis. Inilah sistem yang paling ideal. Terdapat pemisahan fungsi yang sangat jelas antara saluran pembawa atau irigasi dan saluran pematus atau drainase. Sistem ini dilengkapi bangunan bagi yang memiliki alat pengukur dan pengatur debit agar distribusi ke petak tersier menjadi sangat efisien. Bagian ketiga, analisis kebutuhan air irigasi. Untuk menentukan volume air yang tepat, kita menggunakan rumus dasar IR sama dengan S ditambah ET ditambah P dikurangi RE, di mana S adalah penyiapan lahan, merupakan kebutuhan air untuk penjenuhan tanah. Untuk tanah lempung berat tanpa retakan, standarnya adalah 200 mm. ET atau evapotranspirasi adalah jumlah air untuk fotosintesis dan penguapan, dihitung dengan mengalihkan penguapan acuan ET0 dengan koefisien tanaman Kc. P atau perkolasi yaitu laju peresapan air secara vertikal ke dalam tanah. Pada tanah lempung berat dengan pengolahan baik, lajunya berkisar antara 1 hingga 3 mm per hari. RE atau curah hujan efektif sebagai faktor pengurang biasanya diambil 70% dari curah hujan minimum bulanan. Bagian 4, sinergi irigasi dan drainase. Terakhir, penting untuk dipahami bahwa irigasi dan drainase adalah dua sisi mata uang yang berbeda. Jika saluran irigasi bertugas memberikan air, maka saluran drainase bertugas membuang kelebihan air dari sawah. Pada jaringan teknis, sinergi ini memungkinkan pengaturan air yang presisi, sehingga produktivitas lahan tetap terjaga. Besar kecilnya kebutuhan air ini dipengaruhi oleh faktor topografi, hidrologi, iklim, hingga tekstur tanah. Itulah penjelasan detail mengenai tugas irigasi saya. Saya Novita, terima kasih sudah menyimak. Dia ngide guys, karena aku harus ada tugas untuk
ngevlog palawija. Kan ada kan? Ada. Ada. Kita emang ingat kalau dulu tuh sebelum dipanen kan ini lebat ya. Iya. Sekarang udah gersang dan tinggi-tinggi. Dia tuh masih tinggi-tinggi gitu. Iya, bayangin itu bulan Februari, Januari malah. Ya sekarang udah wassalamualaikum lah. Itu tahun lalu malah sih. Kemarin kan juga masih tinggi-tinggi. Kocak. Iya. Sekarang udah wassalamualaikum, lihat aja guys. Aduh nih. Dia cuma ketawa-tawa ya. Akhirnya apa? Akhirnya aku videoin apa coba? Ubi. tanam ubi. Iya tanam kayak gitu, tapi yang sebelah sana. Emang dia tanam, suruh tanam deh. Gitu dah. Ya.